Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabak Hukum Kabupaten Tulang Bawang atau yang mewakili. Mohon maaf Pak Kabak Hukum. Yang terhormat Bapak Kabak Stafem Kabupaten Tulang Bawang atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Kasih Kasubag, Staf dan PHL Kecamatan Meraksa Aji. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung, Aparatur Kampung, dan BPK Sekecamatan Meraksa Aji, serta hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang mengikuti acara ini baik secara langsung maupun secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir secara langsung dan secara virtual pada acara siang hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya dapat kita rasakan di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Susunan acara pembinaan kepada Kepala Kampung, Aparatur Kampung, dan BPK dalam rangka aksi perubahan pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2021 atas nama Bapak Ermansyah SE MH sebagai Camat Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Dengan judul Optimalisasi Pelayanan Umum dan Administrator Keuangan pada masing-masing kampung di Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Dengan nama program Basecamp Kucing. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, laporan Bapak Ermansyah SEMH, Camat Meraksa Aji, selaku peserta aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2021. Kepada Bapak Ermansyah SEMH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi paipun. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Hukum Sekdatka Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Anwari SHMH. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekdatka Kabupaten Tulang Bawang, saudara saya Nadi yang mewakili Kabak Tapem yang saat ini beliau lagi sudah meninggalkan kita kemarin. Mudah-mudahan almarhum Kabak Tapem Dr. Andes Taufik Jaya meninggal dalam keadaan usut firmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, baik tuan rumah, Kepala Kampung Paduan Rajawali, yang saya hormati Bapak PJ, Kepala Kampung Mulyaji, Bapak BPK Mulyaji, Bapak BPK Bina Bumi, Pak Bogis yang saya hormati, Pak Cari, Bina Bumi yang saya hormati, seluruh para kasih, para kasubag, Kecamatan Meraksaji, staf PNS atau PHL yang saya hormati, seluruh kepala kampung yang mengikuti secara virtual, baik Cari, kasih pemerintahan ataupun BPK yang saya hormati. Pertama-tama syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik hidayah inayah beliaulah kita siang hari ini diberikan oleh beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang seagama dengan saya selalu kita curahkan, kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana tidak henti-hentinya beliau baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal Pak Kabak ataupun seluruh tamu undangan yang hadir ataupun secara virtual. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Kabak Hukum ataupun yang wakili Kabak Tapem dalam kegiatan implementasi aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2001. Salah satu dari 20 siswa peserta, saya adalah salah satunya, yaitu dari perwakilan Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Ermansyah selaku Camat Meraksaji. Dalam acara tersebut, kami selama 3 bulan dilatih, diberikan bimbingan oleh mentor dan lain sebagainya. Tentu salah satunya kami oleh mentor atau penguji, oleh panitia. Dalam aksi perubahan saya mengangkat tema optimalisasi pelayanan umum dan administrasi keuangan pada masing-masing kampung di Kecamatan Meraksaji. Alhamdulillah, dalam aksi perubahan tersebut, tahap pertama proposal saya sudah diuji oleh tim penguji ataupun panitia, oleh arahan oleh mentor Bapak Asisten 1 Dr. Ahmad Suharyo, MSI, arahan-arahan beliau oleh tim penguji, alhamdulillah diterima dan akan dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu implementasi di kampung-kampung. Untuk jangka pendek, program tersebut yang nama kecilnya kita sebut basecamp coaching, di situ ada pembinaan, itu ada monitoring, ada pelayanan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, untuk jangka pendek, kami akan lakukan pelayanan umum dan administrator keuangan pada setiap kampung untuk 4 kampung. Kampung pertama, yaitu Kampung Paduan Rajawali hari ini, hari keempat, terus minggu ke depan di Kampung Kucubung Raya, selanjutnya nanti
minggu selanjutnya di Kampung Mulyo Aji, dan yang terakhir insya Allah di awal Agustus itu di Kampung Bina Bumi. Sesuai arahan mentor, penguji, ataupun coach, bahwa stakeholder terkait untuk dapat mendukung program-program ini, salah satunya yang sifatnya teknis-teknis. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, mohon izin Pak Kabak, ataupun Kabak Tapon, Kabak Hukum, pada kesempatan ini kita utamakan untuk pembinaan di bidang pemerintahan dan tentang hukum. Oleh karenanya, izinkan saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pakaian Hukum untuk dapat berkenan, bahkan menuangkan secara tertulis, mendukung program aksi perubahan di Kecamatan Meraksaji ini. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pun juga dari bagian Tapem, saya ucapkan terima kasih. Oleh karenanya pada kesempatan ini, yang hadir secara langsung ataupun virtual, saya harapkan untuk benar-benar dipahami, benar-benar diimplementasikan di kampung kita masing-masing terkait bagaimana cara membuat produk-produk hukum ataupun perkam dan lain sebagainya. Mohon izin Bapak Kabak untuk dapat memberikan arahan, memberikan pengetahuan-pengetahuan sehingga aksi perubahan saya ini betul-betul bermanfaat, betul-betul membawa kebaikan yang ke depan akan lebih baik lagi. Mungkin nanti diawali dari Kabak Hukum untuk memberikan materi-materi terus kepada narasumber ataupun arahan-arahan lainnya. Setelah itu nanti terakhir sesinya mungkin dilanjutkan tanya jawab, baru itu nanti dilanjutkan dari bagian Tapem. Materi, habis materi, terus ada tanya jawab, itu cukup. Nah, yang terakhir, saya sebagai Camat Meraksaji selaku peserta aksi perubahan, mohon izin kepada seluruh narasumber, bagi Kabak Hukum ataupun yang mewakili bagian Tapem, Saudara Nadi. Bila mana dalam penyelenggaraan acara ini kurang pas, kurang tepat, ataupun tidak maksimal, yakinlah saya sebagai peserta, sebagai camat, ingin berusaha yang sebaik-baiknya. Namun bila mana ada kendala-kendala, saya mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber atau sebagai OPD teknis, menyempatkan ini. Saya yakin, saya tahu persis Bapak Kabak Hukum acaranya padat. Tadi dari awal dia request bahwa dia tidak sampai habis karena beliau akan ada acara di DPRD bersama Bapak Asisten ataupun stakeholder lainnya. Mungkin itu acara ini mudah-mudahan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat untuk kita semua dan Meraksaji akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dalam penyampaian saya tidak berkenan ataupun kurang pas cara penyelenggara atau menyajikan acara-acara ini, saya sebagai camat ataupun peserta PKA tahun 2001, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ermansyah SEMH. Acara selanjutnya, pengarahan sekaligus pemateri, diawali dari bagian hukum dengan tema tata cara pembuatan dasar produk hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Kabak Hukum, Bapak Anwari SHMH, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya mau tanya dulu, suara saya terdengar tidak di sana, termasuk yang mengikuti virtual? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas dengan baik, Pak. Baik, terima kasih. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Saudara Camat yang kami hormati beserta jajaran, kemudian seluruh
beserta rekan kami Kabak Tapem atau yang mewakili yang beberapa hari yang lalu Kabak Tapem Bang Taufik telah meninggalkan kita untuk selamanya. Mudah-mudahan beliau tenang di sana, kemudian ditempatkan di tempat yang paling layak oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan seluruh amalan dan dapat diterima dan dosa-dosa beliau diampuni. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seluruh peserta virtual, baik yang hadir fisik ada di aula kecamatan ya, aula kecamatan, maupun yang mengikuti secara daring, secara virtual di masing-masing tempat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap menjaga secara ketat protokol kesehatan agar supaya kita dan keluarga kita dapat terhindar dari wabah penyakit virus COVID-19 yang sedang melanda daerah kita dan seluruh di muka bumi ini. Kemudian yang pertama, puji syukur kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dunia dan akhirat. Kemudian selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin. Yang pertama kami sampaikan ini luar biasa kaitan dengan pertemuan-pertemuan seperti ini tentunya tidak menghilangkan makna daripada esensi kegiatan, namun ini merupakan sesuatu hal yang mesti kita lakukan pada saat kondisi seperti ini, karena mengingat laju daripada perkembangan COVID ini hampir tidak terkendali dimanapun. Nah, jadi sarana ini saya apresiasi atensi untuk menyampaikan sesuatu, sama-sama belajar, dan sama-sama kita memberikan edukasi, pemahaman terkait dengan tugas dan fungsi kita, dan termasuk pada saat ini merupakan kegiatan bagian daripada periode siklus yang dilakukan oleh Pak Camat sebagai peserta Diklat PIM 3. Ya, Diklat PIM 3, mudah-mudahan beliau yang pertama tadi sehat, yang kedua dapat mencapai ini dengan baik dan sempurna tentunya ya. Amin ya Pak Camat ya. Terlepas dari situ tentunya ini juga penting kami sampaikan karena memang informasi-informasi selain kita sekarang bisa melihat langsung, bisa buka langsung di Google, di YouTube dan lain sebagainya, namun kadang-kadang kita menggunakan media Android, HP, handphone kita kurang untuk mencari hal-hal yang sifatnya memberikan edukasi atau pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya coba mengingatkan kepada kita semua, sama-sama bukan berarti kami ini memberikan pembelajaran atau sosialisasi ini lebih berpengalaman tentunya, tapi secara teori kami mengajak untuk dapat membacanya sama-sama sehingga implementasi kawan-kawan di lapangan itu dapat nyaman, dapat dilakukan dengan baik, dan kita semua tentunya terhindar dari permasalahan hukum. Karena memang sekarang ini yang namanya pelaksanaan tugas, baik perangkat kampung maupun aparatur kampung, itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa di musim pandemi ini. Kemudian dampak daripada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 terkait dengan dana desa, ini juga menjadi kewajiban kita sebagai aparatur maupun perangkat kampung untuk dapat selalu menimba ilmu, untuk dapat selalu tahu akan informasi-informasi terkait kebijakan sehingga pelaksanaan tugas kita dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor dan payung hukum yang jelas sehingga pelaksanaan kita nyaman. Banyak hal yang terjadi bukan suatu hal yang penyimpangan, tapi ketidaktahuan kita terhadap administrasi, terhadap tata kelola, akhirnya berdampak kepada kesalahan administrasi dan ujung-ujungnya dapat juga kesalahan-kesalahan yang sifatnya pidana. Nah, ini karena ketidaktahuan.
Nah, sekarang ketika kita mengabdikan diri kita sebagai perangkat kampung atau aparatur kampung, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus paham, harus memahami tugas dan fungsi kita. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar dapat SK, kemudian hanya sekedar tahu jabatan tapi tidak tahu tugas dan kewenangan, hanya nuntut hak. Nah, ini luar biasa, ini gawat. Nah, tren sekarang ini kebanyakan nuntut hak, tapi kewajiban, wewenang dan tugasnya tidak terlaksana dengan baik, dan bahkan mungkin sebagian ada yang belum mengetahui. Nah, ini perlu sama-sama kita, baik di tengah-tengah masyarakat di kampung, kecamatan dan kabupaten, untuk dapat memberikan edukasi, informasi yang benar tentunya, sehingga sama-sama terus belajar dan kita semua bisa melaksanakan tata kelola kampung dengan baik. Karena memang kampung ini adalah ujung tombak. Ujung tombak kampung merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, perpanjangan tangan pemerintahan. Ya, pemerintahan ini baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan kampung. Ya, kalau kecamatan itu bagian dari Satker, bagian dari OPD. Tapi kalau kampung itu adalah penyelenggaraan otonom yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang diharapkan tentunya untuk terus kita sama-sama mempelajari, memberikan informasi yang benar sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, saya punya kesempatan pada siang hari ini memberikan, saya katakan bukan bintek ya, tapi informasi lah ya terkait ini. Mungkin sebagian juga ada yang sudah tahu terkait dengan peran dan fungsi daripada Badan Peristaan Kampung atau BPK. Ya, ini BPK ini sekarang ini tren, karena memang tugas saya hari ini disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kabag Hukum memberikan materi bagaimana tata cara pembuatan produk hukum di kampung, contohnya perkam dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya saya dulu pernah masuk ke sana Pak Camat. Waktu itu Pak Camatnya masih Pak Zainal. Kami pernah ke sana, tapi secara keseluruhan kami sampaikan tidak spesifik tugas daripada BPK. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba mengupas sedikit, mengingatkan kembali. Kemudian bagian kawan-kawan lain yang sifatnya bukan anggota BPK atau itu, ini bagus. Karena memang pemerintahan itu di kampung antara aparatur kampung dan BPK. Aparatur kampung itu apa? Aparatur kampung itu mulai dari sekretaris, kemudian kaur dan kasih, termasuk kadus. Nah, perannya apa dengan BPK? Ini mempunyai fungsi yang berbeda, tapi harus selaras jalan. Ya, saya katakan fungsi eksekutif dengan legislatif kalau di kabupaten. Tidak bisa jalan fungsi pemerintahan kampung dalam hal ini aparatur kampung tidak selaras dengan BPK, ini juga akan menjadi sebuah kesalahan. Kita mengalami berbagai hal, ya, berbagai hal di kecamatan. Saya nggak bisa menyebutkan nama kecamatannya. Ada beberapa kampung yang tidak selaras, akhirnya berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pembangunan atau roda pemerintahan yang ada di kampung itu akan terkendala, akan mengalami sumbatan-sumbatan, sehingga nanti yang tujuan daripada pembangunan kampung tidak akan tercapai. Banyak terjadi. Akhirnya kami mediasi, konsolidasi bersama Bagian Apem, Asisten 1 untuk dapat meluruskan hak dan kewajibannya sehingga roda pemerintahan di kampung bisa jalan. Nah, ini mudah-mudahan di kampung Kecamatan Merasaji tidak mengalaminya demikian, sehingga pembangunan itu perlu dukungan dari masyarakat yang secara notabene ada di tangan BPK, ya, karena inspirasi itu ada di BPK-nya sebetulnya ketika konteks perjalanan pembangunan. Nggak bisa masyarakat langsung bicara masing-masing, tidak ada. Jadi fungsi daripada BPK-nya sendiri harus berjalan. Nah, pada kesempatan ini saya coba akan memberikan sedikit materi ya, sehingga kawan-kawan juga bisa lihat fungsi itu, namun tidak sekomplek daripada Permendagri-nya ya, Permendagri tentang BPK, tapi minimal kita bisa melihat gambaran-gambaran. Nah, baik, untuk menyikat waktu, saya mohon kepada host untuk dapat membuka slide kita, materi kita.
Saya persilahkan host. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya. Saya pikir tidak perlu kita jelaskan lagi. Nanti bahan-bahan itu bisa diminta sama panitia ya untuk dapat dibaca-baca, kemudian dikomparasi dengan pengetahuan Bapak sekalian untuk dapat sempurnanya tugas-tugas daripada BPK. Ini biodata kami, kemudian lanjut. Ya. Berbekal dari berbagai macam namanya PNS ya. PNS itu siap ditugaskan di mana saja, Pak. Ya, tidak menutup kemungkinan setahun di sini, 2 tahun di situ. Nah, inilah bagian dari riwayat jabatan. Kalau riwayat staf tentunya dari tahun 98 saya telah berada di Tulang Bawang, telah memberikan secara sudah menghibahkan lah ya, menghibahkan diri saya untuk melaksanakan tugas Tulang Bawang dari 1998 hingga saat ini. Ini bagian daripada siklus proses sampai dengan titik ini dan masih dipercaya pimpinan sampai dengan poin 6 ya, kepala bagian hukum saya Tulang Bawang. Nggak tahu saya kalau minggu depan, bulan depan atau kapan saya belum tahu. Nah, inilah ya, gambaran saja. Demikian juga Bapak-bapak sekalian saya rasa di aparatur kampung ya. Tidak nutup kemungkinan, tapi ada proses bagaimana penggantian atau pemberhentian ya, pemberhentian itu diatur. Enggak sembarangan lagi kepala kampung ya. Saya sampaikan juga untuk memberhentikan aparaturnya itu ada mekanisme ya. Jangan sampai keliru. Lebih baik kita banyak berkoordinasi, mencari informasi sehingga dapat menafsirkan isi-isi peraturan dengan baik untuk melaksanakannya dengan baik di lapangan. Khawatir nanti terjadi proses pemberhentian daripada aparatur kampung karena dia melakukan suatu hal penyelewengan, penyimpangan, tapi tidak benar prosesnya. Nah, proses ini rentan digugat, ya rentan digugat dan ini bisa dibatalkan nanti kalau gugatannya dikabulkan. Nah, jadi memang harus hati-hati. Nah, ini dasar hukum daripada peran BPK. Ya, Undang-Undang Nomor 6 ini jelas. Kemudian, nah Undang-Undang Nomor 6 inilah Undang-Undang Nomor 6 inilah yang berdampak pada kita saat ini adalah terkait dengan dana desa. Ya, kemudian turunnya PP 73. Sorry bukan 73 ini, 47 ya, 47 kalau nggak salah. Kemudian pelaksanaan 6 2004 tentang desa, kemudian Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman teknis peraturan desa. Nah, ini poinnya ada di nomor 3. Lanjut. Nah, apa itu desa atau kampung? Itu ini saya ambil dari definisi dari Undang-Undang Desa. Jadi sudah baku ya. Desa adalah dan desa adat atau disebut nama lain kita kampung ya. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya ya. Jadi memang kampung itu dibentuk berdasarkan perda ya, baik dari perda kampung ataupun perda kecamatan yang include waktu saat bentuk kecamatan itu punya wilayah kewenangan, disitulah wilayah kompetensi untuk penyelenggaraan pemerintahnya ya, yang mempunyai yang terpayung legal formal oleh peraturan daerah. Kemudian nah, jenis peraturan di desa itu ada beberapa ya. Apa itu definisi peraturan desa? Peraturan perundang-undangan oleh kepala desa ya. Perdes, perkam lah Pak ya, perkam. Ini kewenangan kepala kampung membentuknya. Tapi ini mengatur sifatnya kalau dia perdes itu atau perkam itu mengatur. Itu sudah ada poin-poin pasal-pasal yang diatur itu apa. Jangan sampai buat perkam tidak ada pasal-pasalnya, Pak. Dan di dalam perkam itu tidak ada sanksi. Tidak sanksi yang sifatnya sanksi hukum. Sanksi pidana tidak ada. Ya. Tapi sanksi administrasi boleh.
Boleh. Boleh. Kemudian ini tidak perlu peran daripada BPK kalau ini. Ya, ini adalah rumusan peraturan kepala desa. Biasanya ini digali dari masukan daripada aparatur kampung, aparatur desa untuk dapat memayungi segala sesuatu yang sifatnya belum ada peraturannya. Ya, boleh. Kemudian peraturan bersama kepala desa. Nah, ini kalau ada kaitan kerjasama dengan desa lain, ya dengan desa lain, baik dia kerjasama badan usaha dan lain sebagainya, boleh, ya. Kemudian peraturan kepala desa. Oh, kebalik. Peraturan desa tadi harus dengan BPK. Peraturan kepala desa ini yang tidak melibatkan BPK, ya. Kebalik. Mohon maaf. Jadi yang di atas inilah yang peran penting BPK ini, BPD. Ya, jangan sampai ada perkam atau perdes BPK tidak tahu. Karena nanti ada sifatnya boleh muncul dari BPK inisiatif atau dimunculkan oleh kepala kampung selaku eksekutifnya, ya. Boleh. Yang belum diatur siapa? Bagaimana prosesnya? Nanti kita lihat, ya. Nah, ini yang lebih ditekankan adalah peraturan desa yang melibatkan BPK. Di sini peran BPK ini sangat penting, Pak. Ya, sangat penting. Apapun bentuk usulan, baik yang dilakukan oleh kepala kampung ataupun usulan dari BPK sendiri, itu memerlukan perencanaan. Memerlukan perencanaan. Ya. Karena perencanaannya ini nanti mengeluarkan biaya melalui pembahasan-pembahasan. Ya, saya akan aneh kalau ada peraturan desa tapi tidak dibahas. Ya, ada anggaran di sini nanti, ada anggaran. Ya, ada pembiayaan, rapat, mengundang perwakilan kadus, RT, ya, tokoh agama kalau dia ada kaitannya dengan peraturan desa masalah agama, ya, masalah pengaturan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada rapat di sini. Nah, tahapan-tahapan rapat-rapat itu harus didokumentasikan, Pak. Nggak sekedar rapat kumpul saja. Ada berita acara, ya, ada kesimpulan notulen rapat dan lain sebagainya, sehingga di sini nanti tidak ada pembahasan di luar rapat. Kalau sudah diputuskan, ya, bersama-sama diundang, Pak, ya, diundang. BPK yang mengundang, Pak, bukan kepala kampung. Ya, BPK yang mengundang. Nggak ada kepala kampung mengundang membahas perkam perdes tentang A, umpamanya tentang X, nggak bisa. Itu harus BPK yang mengundang dan undangannya dibuat undangannya. Pada hari ini, ya, redaksinya disesuaikan saja. Mengundang siapa saja yang diundang silahkan untuk diberikan, untuk mendengarkan pendapatnya, mendengarkan masukannya dan lain sebagainya. Sehingga matang peraturan desa itu betul-betul matang, peraturan kampung itu betul matang, ya. Tidak hanya dibuat lalu disimpan, tidak tahu fungsinya apa. Nah, kemudian ini proses penyusunan. Nah, ini pentingnya. 6 proses ini harus dilalui supaya tidak disebut cacat hukum, Pak. Ya. 6 proses ini harus dilalui, Pak. Kalau nggak dilalui, apalagi tidak ada dokumentasinya, bisa saja disebut cacat hukum. Memang untuk saat ini, kondisi saat ini memang belum banyak yang melakukan seperti ini. Hanya disimpulkan, kemudian administrasinya dikumpulkan, jadilah rekam itu. Nah, itu kurang ini, Pak, kurang sesuai dengan ketentuan dalam proses penyusunannya. Karena 6 proses ini harus dilalui. Penyusunan peraturan desa oleh kepala desa, penyusunan peraturan desa oleh BPK, kemudian pembahasannya, ya, kemudian penetapan pengundangan penyebar luasan. Kalau penyebar luasan ini itu sosialisasi setelah jadi. Kemudian di pembahasan, Pak, pembahasan ini yang penting tadi. Rapat-rapatnya. Sudah clear, tidak ada lagi, pasal-pasal sudah diatur, selesai penetapan. Ini tanda tangan. Ya, tanda tangannya ini oleh kepala kampung, tapi ada berita acara tadi hasil daripada rapat BPK dan sebagainya. Ya, keputusan bersamanya ada dalam pembahasannya. Kemudian baru sekretaris kampung mengundangkan.
Setelah diundangkan, ini nanti disampaikan, diinformasikan ke masyarakat melalui media-media rapat di RT, di Kadus, bahkan di desa-desa, silahkan. Sehingga di desa itu, di kampung itu sudah ada peraturan desa tentang ini, tentang itu. Sehingga orang wajib mempedomaninya, nggak ada lagi istilah ketika dilanggar, saya nggak tahu ada perkam atau perdes. Karena lemahnya sosialisasi atau penyebarluasan. Ya. Kalau penyebarluasan ini tidak sampai ke masyarakat, ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap perkam itu, mereka bingung kapan ini dibuat. Nah, ini jadi permasalahan. Dan kemudian habis penyusunan ada evaluasi dan klarifikasi peraturan desa. Nah, ini dilakukan oleh evaluasi ini oleh kecamatan dan kabupaten. Jangan sampai nanti setelah dievaluasi ternyata ini tidak efektif, kemudian atau melanggar ketentuan peraturan lebih tinggi. Ya, ini bisa dibatalkan, ya, bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, pada saat penyusunan itu dikoordinasikan dengan kecamatan juga, ya, di kecamatan. Jangan sampai nanti ini terlewatkan sehingga sudah dibahas panjang, sudah memakan biaya, nggak taunya cacat atau batal demi hukum. Ini bahaya. Perbuatan yang sia-sia nantinya. Kita lanjut. Penyusunan peraturan bersama desa. Nah, ini konteksnya sama, konteksnya perencanaan, penyusunan, pembahasan, penyebarluasan. Nanti kedua belah pihak desa, ya, kedua desa ini yang terlibat baik daripada desa maupun BPK masing-masing desa dapat membahas bersama. Juga ketika ada kesepakatan antara kedua desa, jangan nggak paham, alhasil nanti beropini, ya, beropini di luar justru bukan mendorong hasil kerjasama atau peraturan bersama itu justru menjadi permasalahan. Nah, ini jadi nanti tidak efektif juga, ya, tidak efektif. Prosesnya sama, prosesnya. Kemudian peraturan kepala desa. Peraturan kepala desa tadi sudah saya singgung sedikit. Ini tidak mengikat yang sifatnya harus melibatkan BPK, ya. Tapi ini juga harus ada pengaturan, mulai daripada penyusunan rancangan peraturannya dilakukan oleh kepala desa, ya. Tentunya kepala desa tidak nulis sendiri dengan stafnya, dicoba mengatur apa, tapi tetap dibahas dengan bersama aparatur kampungnya, sehingga masukan-masukan disesuaikan dapat terlaksana dengan baik. Saya nggak tahu nih, ada pembiayaan, tadi saya singgung, pembiayaan. Nah, ini dianggarkan melalui APBD desa, ya, APBD desa. Ya, dianggarkan melalui desa, ini wajib. Tapi sebelum APBKM-nya, APBDes-nya diketok palu, ya, katakanlah disahkan, ditandatangani, penyusunannya itu sudah dirancang, ya, sehingga pembiayaannya bisa diakomodir. Jangan di tengah jalan baru menyusun, kesusahan nanti. Barang mana yang nggak kita jadikan, kan gitu. Akhirnya mencoret atau menunda kegiatan-kegiatan yang lain juga ini berdampak. Tapi bisa disiasati juga tahun depannya. Kalau memang ini mendesak, silakan di APBD perubahan juga bisa, ya. Oke, ketentuan-ketentuan lain peraturan desa adat disesuaikan. Nah, ini kalau adatnya. Lanjut. Saya simpulin. Nah, ini Permendagrinya, silakan Bapak-bapak BPK dapat melihat, ya, karena memang
rumahnya kalau per KAM itu ada di BPK. Ya, sekali lagi rumahnya ada di BPK. Ya, nanti silakan saja. Saya rasa kalau implementasinya banyak hal yang harus ditanyakan. Memang agak antara teori, memang ini mudah kalau kita sampaikan. Tapi banyak hal yang di lapangan terjadi dan mekanisme yang tidak dilalui. Ini akan berdampak. Mudah-mudahan di kampung kita, di Kecamatan Merasaji tidak terjadi hal demikian. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan tidak menutup kemungkinan tidak sampai di sini, tapi komunikasi bisa dilakukan. Dan ini waktunya memang terbatas, media kita juga seperti ini, tapi by telepon dan lain sebagainya bisa kita lakukan koordinasi, dan termasuk melalui Pak Camat. Saya rasa demikian, Pak Camat dan rekan-rekan sekalian, aparatur kampung, Tapom dan lain sebagainya yang ikuti acara ini, yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan kita berinteraktif. Mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan Bapak-Bapak sekalian di lapangan. Terima kasih, kami akhiri, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya dari Kampung Bina Bumi sebagai Sekdes. Yang ingin saya tanyakan, kenapa di Perdes BPK yang mengundang untuk membuat Perdes tersebut, akan tetapi di Perdes hanya tercantum tanda tangannya kepala desa dan di bawahnya diundangkan oleh Sekdes. Dan BPK-nya kenapa tidak ada tanda tangannya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung saja mungkin moderator ya, langsung saja. Saya tanggapi, pertanyaannya bagus. Bapak dari Bina Bumi, Pak Sekdes, ya. Memang demikian, Pak. Karena memang di peraturan Permendagri 111 itu menyebutkan bahwasanya yang mempunyai wewenang pembahasan, ya, wewenang pembahasan itu, baik dia usul daripada pemerintah kampung dalam ini kepala kampung, ataupun inisiatif BPK, itu yang membahas BPK. BPK yang membahas, karena rumahnya di sana. Karena BPK itu sendiri adalah aspirasi masyarakat yang dipilih dari keterwakilan masyarakat. Jadi mereka yang membahas, tapi poin-poin isinya tetap melibatkan kepala kampung dan aparaturnya, atau sampai dengan perangkat-perangkat kampung. Sehingga dibahas di situ, terbitlah yang namanya kesepakatan bersama. Karena pengaturan-pengaturannya itu harus dibahas dengan rapi, dengan komprehensif. Nah, berita acara pembahasan itulah yang ditandatangani oleh BPK atas persetujuan mereka sebagai dokumen untuk mendukung jadinya rancangan peraturan desa atau kampung itu menjadi peraturan kampung. Ya, kalau di format peraturan kampungnya tidak ada memang ketua BPK-nya tanda tangan, tidak ada. Di situ yang tanda tangan kepala kampung, tapi dokumen pendukung itu ada di BPK. Kalau tidak melalui tahapan pembahasan BPK itu cacat, Pak. Cacat. Ya. Kemudian pengundangannya, amanahnya harus Sekdes. Karena yang nyebarluaskannya, manfaat daripada perkam itu yang menyelenggarakannya aparatur kampung, Pak. Aparatur kampung untuk masyarakat. Ya, bukan BPK-nya. BPK-nya nanti setelah jadi perdes, perkam, itu mengawasi pelaksanaannya. Ya, mengawasi pelaksanaannya. Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakannya kepala desa dan jajaran beserta masyarakat. Ya, karena yang diatur itu masyarakat. Ya, kewenangannya mengatur di situ. Nah, yang mengundangkan itu Sekdes, mengundangkan itu artinya tanggal pelaksanaannya, tanggal dimulainya, Pak. Tanggal tanggal sahnya
suatu peraturan kampung itu harus diundangkan oleh Sekdes. Kalau di kabupaten itu Sekda. Apapun bentuknya, perda, baik dia perda yang diusulkan oleh bupati, ya, ataupun OPD-nya, maupun inisiatif DPRD yang mengundangkan ke Sekda. Sekda itu ya sampean, Sekdes kalau di kampung. Nah itu amanah undang-undang. Aman Pak, tenang aja. Yang penting dalam konteks pembahasan yaitu melalui proses BPK. Jangan sampai tidak ada itu. Kalau tidak ada justru aneh, timbul permasalahan nanti di kemudian hari kalaupun ada yang bermasalahkan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Pak Rohman Pak dari Sekdes Paduan Rajawali Pak. Pak Rohman ya. Iya Pak. Ya baik. Mungkin langsung aja ini Pak Bu Moderator, langsung ya. Iya Pak. Ya silakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam hal mengenai pembuatan perkam Pak. Mungkin kami selama ini kesulitan pembuatan perkam mengenai pungutan-pungutan seperti terkadang ada yang menikah kan, kadang ngasih duit seperti itu Pak. Apakah itu harus dibuatkan perkam atau gimana? Kemudian ada yang buat surat kadang ngasih duit kita sebagai macam, apakah itu bisa dibuatkan perkam atau seperti apa Pak? Nah, kami kesulitan untuk pembuatan perkam tersebut Pak. Cukup Pak, itu aja Pak Rohman. Ya cukup Pak, itu Pak. Ya baik Pak Rohman. Pak Rohman Sekdes kampung apa Pak? Paduan Rajawali Pak. Paduan Rajawali, baik Pak. Jadi dalam konteks penyusunan perkam ini ya Pak ya, juga harus tetap memperhatikan peraturan yang lebih tinggi Pak. Nggak boleh mentang-mentang kampung ini otonom, lalu kita menyelenggarakan, mengatur daripada peraturan kampung ini juga memberatkan rakyat, memberatkan masyarakat. Tidak boleh Pak. Karena esensinya harus azas berkeadilan dan tidak ada yang diberatkan keluarnya aturan itu. Kalau nikah itu sudah ada syarat nikah itu di KUA di apa itu sudah ada pembiayaannya Pak. Nggak bisa lagi dipungut itu. Kalau Bapak nggak rekomendasi juga umpamanya nanti terkait dengan surat menyuratnya, wah Bapak menunda kenikmatan orang itu, bahaya itu. Dosa besar Pak. Dosa besar kita Pak. Ya, jadi hal-hal yang sudah diatur itu nggak boleh lagi diatur kampung Pak. Karena pembiayaan nikah itu sudah ada di kantor agama, kantor urusan agama, kantor ini kan sudah ada itu. Nah, jadi kalau memang dibiayai lagi wajar, nanti orang susah nikah, akhirnya nikah diam-diam orang. Bahaya kalau udah nikah diam-diam tidak sah, nanti jadi masalah sosial juga itu nanti kan. Nah, jadi boleh Pak diatur ada hal-hal kaitannya dengan yang tidak ada pembiayaan itu mungkin sosial segala macam seperti miras ataupun penggunaan fasilitas umum di kampung, retribusi fasilitas umum boleh. Ya. Tapi kalau administrasi orang admin duk aja gratis loh Pak, buat KTP gratis, ya akte itu gratis semua. Masa Bapak mau ngambil surat orang nikah janganlah Pak ya, jangan dibuat walaupun itu konsensusnya antara BPK dengan kampung itu deal itu salah Pak, itu salah. Karena memang gratis ya. Jangan ambil yang gratis-gratis lah Bapak kenakan. Carikan yang lain Pak. Kasihanlah masyarakat mau nikah, mau menikmati hidup jadi susah. Ya, dosa kita ya. Mungkin itu Pak ya. Terima kasih Pak. Silakan satu lagi. Silakan Pak kalau ada satu lagi Pak. Bagaimana? Satu lagi? Karena nanti ada dari Tapem mungkin ada hal yang disampaikan. Cukup atau gimana? Cukup Pak. Tadi Pak Rohman tadi udah puas Pak ya? Pak Rohman udah puas ya Pak Rohman ya? Sudah Pak, cuman ada satu lagi yang ingin saya tanyakan juga Pak. Ya silakan Pak Rohman, silakan saja, nggak apa-apa. Terkait dengan pekerjaan dana desa ini Pak. Ya. Ya. Sekarang ini kan lagi viral-viralnya ada salah satu kampung di Meraksa Haji, ada salah satu kegiatan yang mana kegiatan itu memang dianggap tidak baik dan
media tersebut tiba-tiba membongkar tanpa sepengetahuan mungkin TPK ataupun pihak dari kampung, Pak. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Media membongkar, Pak, ya. Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Bapak punya kewajiban, punya tanggung jawab di situ. Menggunakan dana desa punya tanggung jawab. Merealisasikannya punya tanggung jawab. Pertanggungjawabannya secara administrasi, kemudian hasil fisik itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau melihat seperti itu, Pak, ya mestinya harus ditegur. Bapak tegur. Kemudian kalau dia lanjutkan, Bapak bisa melaporkan. Bukan kewenangan media, Pak, untuk menghancur-hancurkan bangunan. Tapi kalau media punya peranggapan itu tidak benar, ya silahkan laporkan. Juga tidak bisa dilarang kalau itu. Tapi kalau menghancur-hancurkan bangunan itu pidana, Pak. Karena pasum yang dibangun itu sah. Kalau tidak ada kebenarannya kaitan dengan kesalahan pembangunan dan lain sebagainya, bukan media yang memvonis, Pak. Yang memvonis tidak tepat bangunan itu, tidak sesuai dengan besteknya atau spesifikasinya, bukan media. Sekali lagi bukan media. Jadi kan ada penanggung jawab. Kalaupun tidak pas ada tempat menyampaikannya, laporannya. Nah, kalau Bapak melihat seperti itu salah kalau dibiarkan. Ya. Justru salah kalau dibiarkan. Karena memang hasil pembangunan di kampung itu melalui anggaran desa bukan media yang melakukan hak menerima dan tidak menerimanya, apalagi mengujinya. Bukan, tapi kalau menurut mereka, dugaan mereka menyimpang, ya silakan laporkan gitu kan. Dilaporkan ke pihak yang berwenang rumahnya kan gitu. Tapi kalau Bapak merasa itu benar, bukan mereka yang menguji, ya dilarang, Pak. Bahkan Bapak bisa laporkan itu pasum dirusak kan gitu. Ya kan? Yang menerima pekerjaan Bapak itu bukan mereka. Ya, tapi makanya sekali lagi saya juga berpesan, hati-hatilah dengan penyelenggaraan penggunaan dana desa terkait apapun, ya, terkait apapun, baik dia fisik maupun non fisik, ya. Kan kita ada pengawas kalau proyek kegiatan tuh, ada penanggung jawab PJOK-nya. Kalau selesai diserahkan, ya, libatkan BPK-nya juga melihatnya, mengontrolnya supaya kecamatan juga melihat. Kalau dirusak-rusak gitu, itu apa, Pak? Pengerusakan namanya. Ya, pengerusakan pasum. Ya kalau ada pengerusakan, Pak, Bapak bisa melaporkannya kemana aja. Tapi Bapak ada bukti. Bapak ada bukti. Jangan berargumen. Nggak perlu dibantah. Tapi Bapak ada bukti. Silahkan saja dilaporkan ke pihak-pihak yang bisa melakukan tindakannya. Ya, itu Pak. Informasi dari saya, Pak. Ya. Tapi sekali lagi, luruskan niat, luruskan kerja baik. Saya yakin ada hal-hal yang demikian juga bukan kesalahan yang disengaja tentunya. Kalaupun tidak sengaja, ada APIP kita melihatnya, ya, ada inspektorat, ya, ada inspektorat yang melihat itu, ya. Demikian, Pak Roman. Terima Gimana kasih, Pak Pak. Roman? Puas ya? Cukup, Pak. Puas, Pak. Ya cukup dong. Nanti ketemu saya kalau nggak puas, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, ya. Mungkin cukup Pak Herman saya, ya. Silakan. Cukup, Pak. Mohon izin, terima kasih Pak Kabak atas pencerahannya, atas sajian-sajiannya terkait dengan hukum. Mudah-mudahan aparatur Kecamatan Merasai akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya, bisa memahami aturan-aturan yang terbaru atau Permendagri atau undang-undang lainnya. Terima kasih Pak Kabak, mudah-mudahan sekilas ini bisa membawa manfaat. Salam hormat dari Kecamatan Merasaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya izin, Pak, ya. warahmatullahi Saya izin, Pak, ya. Saya Ya, boleh makasih izin, Pak Kabak. Ya, makasih, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari bagian Tapem dengan tema tugas dan fungsi aparatur kampung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nadi yang mewakili dari bagian Tapem. Kepada Bapak Nadi, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah kira-kira suara kami bisa diterima? Jelas, Pak.
Oke, siap. Oke, selamat siang kepada Pak Camat Meraksa Aji, kemudian dengan Pak Kabak Hukum yang baru saja meninggalkan acara Zoom meeting ini, yang telah memberikan materi yang sangat berharga, sangat berarti bagi kita, kemudian juga dengan para aparatur kecamatan, aparatur kampung yang ada di Meraksa Aji yang mengikuti acara Zoom meeting ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan bahwa selayaknya ini harusnya kapasitas sebagai Kapakpam yang menyampaikan materi ini. Tapi seperti kita ketahui bersama bahwa Kabak kami, Pak Dr. Andes Taufik Jaya, baru saja baru 3 hari yang lalu meninggal dunia, sehingga kami mencoba untuk mengapresiasi undangan terkait dengan pemberian materi acara dari implementasi aksi perubahan dari Pak Camat Meraksa Aji, yaitu optimalisasi pelayanan umum dan administrasi keuangan pada masing-masing kampung. Oke. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa kalau saya pribadi terima surat ini baru tahu dari Pak Wayan itu baru pagi ini. Jadi mohon maaf kepada para Pak Camat dan para peserta Zoom meeting bahwa saya belum sempat buatkan materi terkait dengan, saya tidak sempat buat PowerPoint atau materi terkait dengan materi yang akan kami sampaikan ini. Dan perlu diketahui juga bahwa saya di sini sebagai Kasubag Administrasi Pemerintahan secara umum, yang sifatnya secara umum, yang lebih titik tekannya kepada unsur pelayanan pimpinan. Ketika bicara terkait dengan tupoksi desa, tupoksi aparatur kampung, ini harusnya Pak Wayan. Ini harusnya Pak Wayan. Cuma Pak Wayan sekarang lagi ada rapat dengan Pak Sekda dan Pak Asisten 1 terkait dengan adanya wacana untuk penundaan Pilkakam, mengingat bahwa pandemi yang ada di Indonesia saya coba memberikan materi yang insya Allah semampu saya, sepengetahuan saya, karena memang kalau secara teknis mendalamnya bukan ranahnya saya, tapi sedikit banyak mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu terkait, karena memang kalau kami di sini di bagian tapu memang ada beberapa hal-hal yang selalu kami koordinasikan. Oke. Kemudian saya perlu sampaikan juga tadi bahwa sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kabak Hukum tadi terkait dengan bagaimana pelayanan, bagaimana pembuatan produk hukum dilalui, terkait dengan apakah jika ada permasalahan di tingkat BPK atau di perangkat kampung gitu. Karena kalau berdasarkan materi yang disampaikan ke kami, itu tadi salah satunya juga menjadi ranah dari yang harus saya sampaikan materi ini. Tetapi tadi ada beberapa pointer yang sudah disampaikan oleh Kabak Hukum. Jadi saya di sini hanya melengkapi saja. Nah, ketika bicara tentang pembinaan tugas dan fungsi aparatur kampung, yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita sadari bersama adalah ketika kita, apakah itu selaku
aparatur kampung, apakah itu sebagai sekdes, apakah seperti saya misalnya di Kasubag ataukah sebagai camat, ketika kita atau diangkat menjadi aparatur, itu tidak bahwa itu hanya ditunjuk begitu aja, tetapi dengan posisi itu ada hak dan kewajiban yang ikut dengan adanya penunjukan itu. Itu yang perlu diketahui bersama. Jadi saya sepakat dengan Pak Anwari Kabak Hukum tadi bahwa ketika kita sudah ditunjuk menjadi aparatur kampung, dipercaya menjadi aparatur kampung, itu harus banyak-banyak baca aturan terkait dengan apa tupoksinya gitu. Karena bahwa penunjukan itu adalah legal. Nah, ketika hal-hal yang legal, yang ada legalitas, itu pasti ada aturan yang menaunginya atau apa ya, menjadi acuan atau pedoman bahwa terkait dengan apa yang harus kita laksanakan pada sesuai dengan amanah yang kita terima, seperti itu. Jadi saya pikir kalau bicara tentang desa, bicara tentang ini, saya pikir sudah kalau bapak-bapak sudah sering baca, mungkin sudah pernah baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu, demikian juga turunannya PP 43, itu saya pikir sudah nggak perlu mungkin tidak perlu lagi banyak hal yang ini, karena sudah secara detail di situ dijabarkan bahwa terkait dengan desa itu lengkap. Saya pikir lengkap seperti itu. Termasuk turunannya jika lihat di PP 43-nya yang 2014 juga seperti itu. Sudah sangat-sangat lengkap. Kemudian untuk lebih kalau terkait dengan pelaksanaan tupoksi atau hal-hal BPK atau aparatur kampung di tingkat Kabupaten Tulang Bawang, mungkin bapak-bapak bisa lihat di JDIH bagian hukum itu kan bisa bisa di-download langsung dan tidak ada portal, tidak ada biaya. Kemudian kalau di Perda Tulang Bawang kita sudah punya Perda nomor 7 tahun 2019 itu tentang Pilkakam. Kemudian Perda nomor 8 tahun 2019 itu tentang BPK, kemudian Perda nomor 9 tahun 2019 itu tentang perangkat kampung. Nah, jadi ketika ada permasalahan atau kira-kira ada permasalahan atau kira-kira ada kendala terkait dengan 3 itu, kita bisa lihat perda itu, Pak. Itu nah, terkait dengan hal-hal yang teknis yang mungkin memerlukan pemecahan bersama, itu baru yang perlunya adanya koordinasi ke tingkat kecamatan, ke bagian Tapem maupun ke BPMPK, atau kalau misalnya memang permasalahannya itu cukup ini, mungkin bisa akan kita bahas sampai dengan level Pak Asisten 1 atau Pak Sekda. Saya pikir kalau terkait dengan perangkat kampung, mungkin perlu sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang ini semua sudah diatur, Pak, karena negara kita juga negara hukum, semua diatur dengan regulasi yang jelas. Perangkat kampung itu sekarang kalau misalnya ada pergantian itu nggak bisa diganti sembarangan. Tidak bisa diganti sembarangan, itu harus melalui penjaringan, gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati kan, karena kadang kita tersandung hanya gara-gara hal-hal kecil yang tadinya dianggap itu biasa, itu karena memang sudah ada kesepakatan seperti di tingkat bawah sehingga dimaklumi. Tetapi bahwa karena kita negara ini berdasarkan regulasi, negara hukum, semua harus berdasarkan dari hukum. Jadi gitu, Pak. Kalau misalnya memang kalaupun misalnya ada pergantian perangkat kampung di tingkat kampung, walaupun misalnya sudah
sepakat nih, saya kira-kira ada siapa penggantinya, misalnya apakah sekdesnya yang akan digantikan atau apa gitu ya. Walaupun misalnya sudah ada kesepakatan, tetapi paling tidak tetap proseduralnya harus dijalankan, misalnya dengan penjaringan. Kemudian pergantian PBK juga seperti itu. Gitu. Kemudian kalau misalnya memang ada apa lagi ya, misalnya seperti pemekaran RK ya, atau dusun gitu ya, kadus itu juga semua ada aturan. Jadi nggak ini apa namanya, kita nggak boleh ambil langkah hanya berdasarkan dari kesepakatan warga atau kesepakatan masyarakat di kampung itu sendiri, tapi kita harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kenapa? Kita tetap harus tunduk kepada aturan. Ada banyak kejadian di kampung-kampung lain, hanya kepala kampung atau aparatur kampung itu tersandung hanya gara-gara hal-hal yang sepele atau hal-hal yang kecil gitu, karena tidak melalui prosedural yang jelas. Contohnya misalnya seperti ketika kami pernah monitoring ODF itu terkait dengan jambanisasi, itu mereka pengen siap menyiapkan jambanisasi karena kebetulan saat itu tahun kemarin itu adalah di akhir tahun, jadi mereka siap. Kemudian penganggarannya akan dibayarkan pada anggaran tahun 2021 ini, karena itu kemarin di akhir tahun itu. Nah itu yang kami sampaikan bahwa itu nggak bisa yang kayak gitu Pak, karena dalam dunia pemerintahan itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu tidak boleh melewat gitu. Contohnya misalnya bahwa kalau kita itu harus tahapan itu harus paling tidak ada, dia pertama harus perencanaan dulu, kemudian perencanaan, kemudian setelah perencanaannya ada dia harus ada penganggaran, kemudian penganggaran itu kalau sudah penganggaran sudah oke, dia baru pelaksanaan. Ketika pelaksanaan sudah ada, sudah oke, sudah dilaksanakan, dia harus ada monitoring dan evaluasi. Itu Pak. Jadi nggak bisa kita melaksanakan dulu, kemudian penganggarannya nanti pakai penganggaran tahun berikutnya. Itu menyalahi Pak, walaupun itu sama-sama bertujuannya baik, bertujuannya untuk kemaslahatan umat misalnya kan gitu, atau misalnya untuk pembangunan kampung, itu tetap tapi prosedurnya harus dijalani gitu Pak, seperti itu. Kemudian kalau Pilkakam kayaknya sih kalau masalah kita seharusnya ada Pilkakam Pak di tahun ini Pak, tapi ini lagi dalam wacana, dan Pak Sekda kami akan selalu rapat bahwa sepertinya akan ditunda ini Pak. Mungkin untuk sementara waktu itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa mungkin kami akan coba jawab terkait dengan apa hal-hal yang terkait dengan kendala pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak-Bapak selaku aparatur kampung di Kecamatan Merak Saji. Mungkin sementara itu Pak. Baik, Bapak, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Pak, izin Ya. operator. Selamat sore Pak. Ini yang Pak Rohman tadi ya? Ya. Iya Pak. Jadi viral aku ini. Iya Pak, bagus malah Pak, viral Pak. Ya. Terkait dengan aparatur kampung nih Pak. Ya Pak. Mengenai SK, selama ini kami SK ini pembuatannya setiap tahun Pak. Apakah itu sudah benar atau memang harus 6 tahun sekali mengikuti jabatan kepala kampung atau seperti apa? Dan kemudian perangkat kampung itu apa hanya sampai KORKASI atau sampai RK Pak? Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Terkait dengan SK ya. Oke.
Saya coba jawab. Ini sebenarnya masuk hal teknis ini. Hal teknis saya harusnya Pak Wayan yang lebih paham ini. Tetapi sepengetahuan saya, Pak ya, sepengetahuan saya terkait dengan SK ini, Pak, harusnya SK ini mengikuti SK dari kampung, Pak. Sepengetahuan saya seperti itu ya, gini. Jadi kalau misalnya SK itu kepala kampungnya misalnya sampai dengan 2000 katakanlah 25, harusnya 25, kecuali kalau ada penggantian posisi, itu baru dibuatkan SK lagi. Jadi sebenarnya sih ada masalah, Pak ya, tiap tahun itu di SK-kan, tiap tahun di SK-kan gitu, Pak. Tetapi kan kalau misalnya memang tidak ada pergantian orang dan tidak ada pergantian posisi, saya pikir nggak perlulah kalau SK itu dibuatnya per tahun, gitu Pak, kan gitu. Nah, saya kurang ngerti juga ya kenapa SK-nya dibuat per tahun itu, Pak. Itu dasarnya gimana itu, apa karena pertimbangannya apa? Tapi kalau sepengetahuan saya, kalau SK itu kan dia penunjukannya itu dia nggak perlu menunjuk waktu, Pak. Terkait nanti kalau misalnya ada penggantian, baru nanti di SK-kan lagi. Tetapi SK-nya penggantiannya juga harus berdasarkan mekanisme adanya penjaringan lagi, gitu kan. Karena sebenarnya kalau dia nggak ada penjaringan lagi, orangnya hanya orang-orang itu saja, kan sebenarnya untuk apa dibuat SK itu per tahun seperti itu, Pak. Tuh. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan apa namanya? Batas perangkat kampung apakah dari RK, Pak. Kemudian gaji RK ini sangat minim sekali, Pak, berbeda dengan yang disebut perangkat kampung kan seharusnya berapa persen sesuai dengan golongan 2A dari kepala kampung, Pak, gitu, Pak. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan RK, Pak, ya, bicara dengan terkait dengan RK, kalau aparatur kampung itu apakah harus mewakili RK, gitu ya? Itu maksudnya, Pak ya? Maksud aparatur kampung itu harus mewakili dari keterwakilan RK gitu maksudnya, Pak ya? Saya batas dari perangkat kampung ini apa hanya sampai kaurkasi, apakah termasuk RK? Nah, kalau memang termasuk RK, insentif yang diterima oleh RK ini belum sama dengan kaurkasi gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Kalau berdasarkan aturan yang sepengetahuan saya bahwa aparatur kampung itu hanya sampai sebatas kaurkasi, Pak. Itu sepengetahuan saya. Kalau RK itu sebenarnya dia aparatur kampung yang dia diatur secara khusus di luar itu. Makanya terkait dengan apa ya namanya insentif ya kalau saya ya namanya istilahnya insentifnya ada beda, Pak, itu Pak, beda. Kenapa? Karena kalau KAUR atau RK ya, RK atau kadus ya itu ya, itu penganggarannya dia flat, Pak, flat, dan itu dari dana hibah kalau nggak salah ya, dana hibah yang ini berdasarkan dari bagian Kesra itu, Pak, itu terkait dengan itu, Pak. Jadi dananya dana hibah. Sementara kan kalau aparatur kampung itu dananya bisa dari dana desa gitu, Pak. Karena memang beda-beda ini, Pak. Beda apa namanya? Beda penganggaran juga, Pak. Karena beda penganggaran, karena beda apa namanya? Pengangkatannya juga beda seperti itu. Mungkin itu, Pak. Ada lagi, Pak? Ada lagi, Pak, yang ditanyakan, Pak? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang.
Saya Imam Agus Salim dari Bina Bumi sebagai Sekdes. Yang ingin saya tanyakan tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Bahwasanya di dalam Permendagri nomor 83 tahun 2015, pemberhentian ataupun pengangkatan Tadi sempat agak terputus Pak, tolong diulang Pak. Berdasarkan Permendagri nomor 83 tahun 2015, bahwasanya pengangkatan atau pemberhentian itu disebabkan karena kena cacat hukum, kemudian narkoba, ataupun meninggal dunia, ataupun sudah lansia. Nah, budaya di tempat kami, ketika kepala kampung baru terpilih, itu langsung otomatis perangkat kampung diberhentikan dan diangkat yang baru lagi. Sementara perangkat yang sudah ada masih mampu bekerja dan kinerjanya masih baiklah gitu. Nah, itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke Pak. Jadi gini, saya coba tanggapi, saya coba jawab gini ya. Memang berdasarkan tadi Permendagri 83 tadi bahwa pemberhentian aparatur kampung itu jika dia meninggal dunia, cacat tetap, kemudian apakah lansia yang mengakibatkan bahwa berkurangnya kinerja, atau terkait dengan yang terakhir adalah kesandung narkoba ya, seperti itu. Itu berarti. Itu. Yang perlu dipahami bersama adalah betul Pak, ketika kita bicara Permendagri 4 itu alasan untuk memberhentikan atau pemberhentian atau penggantian dari anggota aparatur kampung itu. Tapi yang perlu kita pahami bersama juga Pak, ketika adanya pergantian kepemimpinan, mungkin tidak masalah Pak. Tetapi kan gini, yang perlu dipahami bersama adalah ketika ternyata yang pemenangnya itu bukan incumbent. Nah, sementara bahwa kepala kampung itu kan dalam bekerja itu harus punya tim yang solid, Pak. Harus punya tim yang solid, harus punya orang-orang yang bisa mendukung program-program kerjanya, kemudian orang yang kira-kira bisa menerima bangun desa seperti itu Pak. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu sah-sah saja Pak untuk penggantian itu Pak. Tapi dia kalau dia digantinya setelah dia ada kekuatan hukum tetap, setelah dia dilantik. Jangan begitu pas baru pemilihan sudah belum aja dapat terima SK, udah main ganti-ganti, itu yang nggak dibolehkan Pak. Tetapi pada dasarnya penggantian itu Pak, itu diperbolehkan saja Pak, karena pertimbangan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh Pak. Misalnya sekarang berkaca kita dengan sistem pemerintahan, karena gini apa Pak? Kita aparatur kampung itu juga sama sistem pemerintahan di negara, tapi levelnya adalah level kecil, di level bawah gitu seperti itu. Sama seperti halnya ketika misalnya kita ada penggantian presiden atau penggantian bupati atau penggantian gubernur gitu Pak. Itu sah-sah saja diperbolehkan Pak itu mengganti ini Pak, mengganti menteri, mengganti kepala dinas, mengganti itu pun boleh saja Pak seperti itu. Kenapa? Karena memang pemimpin yang terpilih itu dia harus membentuk tim, harus punya tim yang bisa mengakomodir, bisa menerima ide-idenya Pak, gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya memang yang
aparatur kampung yang lama itu dianggapnya masih cakap, masih mampu dan bisa diajak bekerja sama, mungkin bisa saja dia diangkat kembali seperti itu kan, diangkat kembali. Tapi kalau misalnya memang kira-kira ada beberapa yang dianggap ada orang yang lebih layak untuk menggantikannya, sah-sah saja untuk diganti seperti itu, Pak. Apalagi kita ketahui bersama kadang-kadang bahwa kalau bukan incumbent yang jadi, atau itu bisa dianggap sebagai satu lawan politik yang posisi itu. Nah, sementara dalam sinergitas kepemimpinan aparatur kampung itu kan nggak boleh Pak ada friksi-friksi, nggak boleh ada gap-gap. Bagaimana masyarakat bisa nyaman, bagaimana pembangunan bisa berjalan lancar kalau di tingkat aparatur kampung ada gap-gap atau ada masalah internal itu Pak. Maka ya itu boleh-boleh saja Pak, sah-sah saja penggantian itu Pak. Gitu. Itu yang disebutkan dalam Permendagri 83 itu dalam keadaan-keadaan tertentu itu Pak. Dalam keadaan-keadaan tertentu itu Pak. Mungkin itu Pak penjelasan dari saya Pak. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Oke siap. Ya ada lagi Pak. Mohon izin Pak. Ya. Ya, saya Mbak Catur dari anggota PPK Kampung Bina Bumi. Yang ingin saya tanyakan di sini kurang lebihnya nggak jauh dari pertanyaan Bapak Imam tadi, Pak. Yaitu kaitannya dengan apa aja sih Pak, seperti apa, bagaimana tahapan administrasi pergantian aparatur kampung, misalnya dimulai dari mana, siapa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penjaringan aparatur kampung itu. Kita ambil contoh yang paling bawah aja Pak, keinginan warga di kampung sudah minta kepala dusunnya diganti misalnya gitu. Sedangkan secara administrasi kita harus nggak bisa lewat kebiasaan kita, ya udah kita sepakat karena keinginan warga kita ganti. Kita biasakan administrasinya yang sesuai prosedur. Nah, gitu. Tahapannya seperti apa aja sih Pak, dan siapa yang punya wewenang untuk melakukan penjaringan tersebut? Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Oh ya. Oke, saya langsung coba jawab aja ya pada Mbak Catur ya. Sebenarnya ini sudah bicara teknis. Bicara teknis kalau secara garis besarnya sih saya paham bahwa pergantian aparatur kampung itu diperbolehkan dengan tahapan dengan adanya penjaringan seperti itu Mbak. Itu yang saya. Tetapi kalau bicara lebih teknisnya lagi, kalau setahu saya gini Pak, penjaringannya itu cuma mohon ini ya, maksudnya banyak ini saya takutnya juga karena memang hal yang kasubag yang teknis ini ada Pak Wayan, cuma Pak Wayan lagi rapat sama Pak Sekda. Tapi sepengetahuan kami, Pak, sepengetahuan saya bahwa kalau penjaringan itu kepala kampung membentuk panitia dulu, panitia penjaringannya, baru dilaksanakan pemilihan itu seperti itu. Terkait dengan proseduralnya, mungkin dari aparatur kampus sebenarnya sih sudah tahu juga mungkin kira-kira itu. Tapi yang jelas itu kalau sepengetahuan saya bahwa itu harus dibuatkan panitia dulu untuk penjaringannya, bukannya Pak kepala kampung langsung buka penjaringan. Kalau setahu saya bahwa itu harus dibuatkan panitia karena untuk independensi terkait pengangkatannya itu makanya dibentuk panitia itu seperti itu. Kalau terkait dengan kadus ini kan itu yang tadi saya bilang dia aparatur kampung tetapi yang dibilang khusus juga ya khusus seperti itu. Dan ya kalau itu kadus itu biasanya dia kalau misalnya kadus pengen diganti itu biasanya ada masukan dulu dari masyarakat. Apakah itu masyarakatnya
lapor ke ke Pak Kepala Kampung, apakah berdasarkan dari dibuatkan semacam kayak ada semacam kayak surat, atau misalnya bahwa beberapa masyarakat sebagian besar sudah nggak pengen lagi kardus itu misalnya, baru itu bisa dilaksanakan pemilihan. Tapi kalau nggak ada dasar yang perlu dipahami juga bahwa penggantian aparatur kampung itu harus harus ada dasar yang kuat, bukan berdasarkan dari likes atau dislike atau suka atau nggak suka gitu. Jadi dia harus ada, ketika seorang itu akan digantikan, dia harus ada dasar. Jangan karena saya nggak suka sama si ini minta diganti, nggak bisa. Dia harus ada kira-kira apa yang untuk dasar yang kuat, apa kira-kira untuk bisa disampaikan ke Pak Kepala Kampung kenapa beliau harus diganti gitu. Kalau cuma berdasarkan ketidaksukaan atau karena berdasarkan ini sendiri, saya pikir ya kita juga harus sadar bahwa dalam pemerintahan ini tidak semua apa yang kita mau itu bisa tercapai seperti itu. Mungkin itu, Pak, kira-kira. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Jelasannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, masih ada? Yang lain silakan bertanya. Sesi terakhir. Dari kampung-kampung yang secara virtual. Cukup? Sekali lagi, ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada nggak apa-apa, silakan. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, dari Karya Bakti, Pak Aris, ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan ditutup. Terima kasih pada Bapak Nadi dari bagian Tapem yang telah memberikan materi dan telah melakukan sesi tanya jawab. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian susunan acara pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Bapak Ibu semuanya yang secara virtual ataupun secara langsung hadir di lokasi, saya sebagai peserta aksi perubahan tahun 2021 Angkatan 1 mengucapkan terima kasih terutama Kepala Kampung, seluruh aparatur kampung, sekdes ataupun simpatisan, dan sahabat saya Bapak Nadi. Dulu kami sama beliau ini sama-sama di sekretariat. Beliau di Tapem, saya di bagian Kesra ketika itu. Terima kasih Bapak Nadi atas materi-materinya, atas pencerahannya untuk seluruh aparatur kampung Kecamatan Merasaji. Mudah-mudahan sekilas materi ini betul-betul membawa manfaat, bila mana ada hal-hal yang akan lebih dibahas lebih teknis untuk mohon izin dapat berkenan
bila mana aparatur kampung saya ataupun kepala kampung saya menelpon ataupun datang langsung ke Bayan Tapum, saya mohon izin sebagai camat untuk dapat berkenan Pak Nadi dan kawan-kawan. Siap. Boleh Pak, boleh. Kapan aja boleh Pak. Pencerahan. Dan yang terakhir Bapak, ini kami juga nunggu informasi terkait bagaimana kelanjutan rencana tahapan-tahapan pemilihan kepala kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Siap. Ini lagi dibahas dengan Pak Sekda, Pak. Mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan mungkin akan diinformasikan tertulis mungkin Pak. Resminya mungkin akan ya paling nggak sekitar Senin atau Selasa lah Pak mungkin. Karena ini lagi dibahas sama Pak Sekda dengan Pasin 1. Rekan kami Wayan lagi di ruang Pak Sekda. Siap. Terima kasih Pak Nadi informasinya. Salam Ya, hormat sama-sama, dari Pak. seluruh Sama-sama. warga dan staf aparatur Kecamatan Meraksaji. Semoga Pak Nadi selalu sehat, sukses selalu. Amin, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.